Sedulur Kliwon, pernahkah panjenengan merasa sudah bekerja keras, sudah banting tulang, namun rezeki terasa sempit, hutang datang silih berganti, dan hidup seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung? Jika iya, mungkin ini bukan sekadar masalah uang. Mungkin ini adalah ujian batin, ujian iman, dan ujian kedewasaan jiwa yang khusus diberikan pada weton Kliwon. Jangan buru-buru putus asa, karena tidak semua orang kuat diberi ujian seperti ini. Selamat datang di channel Ngesti Budaya, sebuah ruang perjumpaan batin, di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk kembali mendengarkan suara kebijaksanaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita tundukkan hati dan panjatkan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua, membuka hati yang tertutup, menjernihkan pikiran yang kusut, serta menuntun setiap langkah hidup kita menuju kebaikan, keselamatan, dan ketentraman. Amin. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa sempit, rezeki seolah dikunci dari segala arah, dan beban hutang menekan dada hingga sulit bernafas, berhentilah sejenak dan dengarkan ini dengan hati yang tenang. Tidak semua kesulitan adalah hukuman, tidak semua kesempitan adalah tanda Allah murka. Bagi weton Kliwon, justru seringkali kesulitan adalah cara Allah berbicara secara paling serius. Dalam laku Jawa, Kliwon dikenal memiliki batin dalam, peka rasa, dan kuat memikul tanggung jawab. Namun justru karena itulah, Kliwon sering diuji bukan pada fisiknya, melainkan pada keteguhan hati dan keikhlasan jiwa. Saat rezeki terasa seret, Allah sedang mengajakmu berhenti sejenak dari kejar-kejaran dunia, lalu bertanya dengan lembut namun tegas, "Apakah engkau masih percaya bahwa Aku Maha Mencukupi?" Kesempitan ini bukan hanya soal uang, ini adalah ujian iman, ujian sabar, ujian apakah hatimu masih mampu bersujud dengan jujur, atau sudah terlalu letih untuk berharap. Pitutur Jawa berkata, Gusti ora sare, artinya, tak ada satupun air mata Kliwon yang jatuh tanpa dicatat. Tak ada satupun doa lirih yang terbuang sia-sia. Tentang hutang yang menumpuk, ingatlah ini, sedulur Kliwon. Hutang bukan aib, namun amanah yang sedang mengajarimu batas. Batas memberi, batas berkorban, batas antara tulus dan memaksakan diri. Banyak Kliwon terlalu sering mengalah, terlalu mudah merasa tidak enak, hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Maka Allah hadirkan ujian ini, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jika ujian ini berat, itu tanda jiwamu tidak kecil. Sabar yang diminta darimu bukan sabar yang pasrah tanpa usaha, melainkan sabar yang tetap berjalan meski tertatih. Tawakal yang diminta bukan menyerah, melainkan berserah setelah ikhtiar terbaik dikerahkan. Dan percayalah, pertolongan Allah sering datang bukan dalam bentuk rizki besar yang tiba-tiba, melainkan dalam bentuk hati yang dikuatkan untuk bertahan satu hari lagi, lalu satu hari lagi. Hingga tanpa sadar, kamu sudah melewati masa tergelapmu. Pitutur Jawa menutup dengan bijak. Sopo sing temen, bakal tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan jalan. Sedulur Kliwon, jangan menyerah. Jika hari ini kamu masih mampu bernafas dan berdoa, itu tanda Allah belum selesai dengan kisahmu. Dan biasanya, akhir yang indah memang diawali dengan ujian yang paling sunyi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin.
Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas rahasia ujian hidup weton kliwon. Siap, mari lanjut. Sedulur kliwon, ketika rezeki terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan diri, apalagi merasa Allah menjauh. Seringkali, kesempitan ini bukan karena kurang usaha, melainkan karena Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan dunia. Banyak kliwon sudah bekerja keras, pagi hingga malam diperas tenaga, pikiran diputar, doa pun tak pernah benar-benar ditinggalkan. Namun mengapa hasil terasa tak sebanding? Disinilah ujian kliwon dimulai. Bukan pada kuatnya tangan, melainkan pada kejernihan hati. Dalam laku Jawa, kliwon dikenal berhati alus. Hatinya lembut, rasa empatinya tinggi, dan nuraninya mudah tergerak saat melihat orang lain kesusahan. Kliwon sering mengalah, lebih memilih diam daripada menyakiti, dan mendahulukan keluarga, saudara, bahkan teman, meski dirinya sendiri sedang kekurangan. Tanpa sadar, banyak kliwon memikul beban yang bukan seharusnya ia pikul. Masalah orang lain dianggap kewajiban. Kesulitan keluarga dipanggul sendirian. Bahkan hutang pun kadang diambil bukan demi diri sendiri, melainkan demi menjaga perasaan orang lain. Pitutur Jawa mengingatkan, ati alus yen ora diwatesi, bisa dadi loro. Hati yang terlalu lembut, jika tak diberi batas, bisa menjadi luka. Allah melihat semua itu sedulur kliwon. Dan justru karena hatimu lembut, ujian ini datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meluruskan arah hidupmu. Kesempitan rezeki ini adalah cermin. Allah sedang bertanya pelan tapi dalam. Apakah engkau masih menggantungkan harap pada manusia, atau sudah benar-benar bersandar kepadaku? Selama hati masih terlalu berharap pada balasan manusia, rezeki sering ditahan. Bukan karena pelitnya Allah, tetapi karena Dia ingin hatimu kembali murni. Allah berfirman, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Quran Surat Ibrahim ayat 11. Bagi kliwon, tawakal bukan sekedar ucapan, tetapi proses panjang melepaskan satu demi satu sandaran palsu, melepas harapan yang tak kembali, melepas pengorbanan yang tak dihargai, dan belajar berkata, cukup. Ujian ini terasa berat karena menyentuh bagian perdalam jiwamu. Namun disitulah letak kemuliaannya. Seperti pitutur Jawa, emas ora dadi mulia, yen durung kawutah geni. Emas tak akan bernilai sebelum disentuh api. Jika hari ini rezekimu terasa sempit, bukan berarti hidupmu mengecil. Bisa jadi Allah sedang membesarkan hatimu, agar kelak saat rezeki dilapangkan, engkau tidak lagi diperbudak dunia, Melainkan mampu menguasainya dengan bijaksana. Dan ingat sedulur kliwon, ujian hati selalu datang sebelum pintu rezeki yang lebih luas dibukakan. Sedulur kliwon, ketika kata hutang disebut, banyak hati langsung mengecil, bahu terasa berat, dan kepala tertunduk menahan malu. Padahal dalam Islam, hutang bukan dosa, bukan pula tanda kegagalan hidup. Hutang adalah amanah yang berat, yang jika dipahami dengan jernih, justru menjadi tanda bahwa Allah sedang memberi peringatan penuh kasih. Bagi weton kliwon, hutang sering hadir bukan karena gaya hidup berlebihan, bukan pula karena foya-foya. Justru sebaliknya, hutang sering muncul karena terlalu sering mengalah, terlalu mudah berkata iya, dan terlalu sulit berkata tidak. Kliwon dikenal berhati lunak. Saat keluarga membutuhkan, ia maju paling depan. Saat saudara kesusahan, ia rela mengorbankan miliknya. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang kekurangan, kliwon tetap berusaha menolong, demi menjaga rasa, demi menghindari konflik, demi tidak ingin disebut egois. Namun, pitutur Jawa telah lama mengingatkan, tulungan tanpa wates bisa dadi bebendu, menolong tanpa batas bisa menjadi petaka. Allah melihat ketulusanmu, sedulur kliwon. Tak ada satupun niat baik yang sia-sia. Namun Allah juga maha mengetahui batas kemampuan hambanya.
maka hutang ini hadir bukan untuk mempermalukan, melainkan sebagai alarm kehidupan. Alarm yang berbunyi pelan tapi tegas. Berhentilah sejenak, dengarkan dirimu sendiri. Hutang mengajarkan Kliwon untuk belajar berkata cukup. Cukup menanggung, cukup berkorban, cukup memendam. Karena kebaikan yang melampaui batas, jika tidak dibingkai dengan kebijaksanaan, justru bisa melukai diri sendiri. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan betapa beratnya tanggung jawab hutang. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar umatnya lebih bijak menjaga diri. Allah tidak ingin Kliwon terus-menerus hidup dalam tekanan batin. Maka melalui hutang, Allah sedang mengajarkan perbedaan halus namun penting antara empati dan pengorbanan berlebihan, antara menolong dan memaksakan diri, antara ikhlas dan merasa terpaksa. Pitutur Jawa berkata, "Urip iku kudu ngerti watese." Hidup harus tahu batasnya. Jika hari ini hutang terasa mencekik, jangan langsung merasa jatuh. Justru di titik inilah kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran bahwa dirimu juga berhak dijaga. Kesadaran bahwa menolong orang lain tidak boleh sampai menghancurkan diri sendiri. Sedulur Kliwon, hutang ini bukan untuk menjatuhkanmu, bukan untuk menghapus martabatmu. Hutang ini hadir untuk membangunkanmu dari pola lama yang diam-diam menguras jiwa. Dan biasanya, setelah seseorang terbangun, Allah akan mulai menunjukkan jalan pelan-pelan. Jalan keluar yang tidak hanya melunaskan hutang, tetapi juga memulihkan harga diri dan ketenangan batin. Sedulur Kliwon, di fasa hidup ini, Allah tidak sedang memintamu berhenti berusaha. Yang diminta bukan menyerah, melainkan meluruskan cara melangkah. Banyak orang keliru memahami sabar. Sabar dianggap diam. Sabar disangka pasrah. Padahal bagi Kliwon, sabar justru adalah keteguhan untuk tetap berjalan meski hati lelah. Begitu pula tawakal. Tawakal bukan menunggu tanpa ikhtiar. Tawakal adalah bersandar penuh kepada Allah setelah tenaga, pikiran, dan doa dikerahkan semampunya. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Namun ayat ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira kemudahan datang setelah dunia dikejar mati-matian. Padahal kemudahan itu datang setelah hati kembali lurus. Di titik inilah Kliwon sedang ditempa. Bukan ditempa agar semakin keras mengejar materi, melainkan agar semakin jujur dalam niat. Allah sedang bertanya dengan bahasa kejadian. Untuk apa engkau mencari rezeki? Untuk gengsi atau untuk keberkahan? Dalam laku Jawa dikenal pitutur, rejeki iku ngetutake sing tenang atine. Rejeki mengikuti hati yang tenang. Maka di fase ini, Kliwon diajak berhenti sejenak dari keluh kesah yang berulang. Bukan dilarang mengeluh, namun diajak mengurangi keluh dan menambah sujud. Doa yang diminta bukan doa yang indah di lisan, melainkan doa yang jujur dari hati terdalam. Doa orang yang lelah tapi masih percaya. Doa orang yang bingung tapi tetap bersujud. Meluruskan niat rezeki berarti menerima satu kenyataan pahit namun membebaskan. Bahwa tidak semua rezeki harus datang cepat, tidak semua jalan harus terlihat terang, dan tidak semua pertolongan datang lewat manusia. Seringkali Allah sengaja menutup satu pintu agar Kliwon belajar melihat pintu lain yang selama ini terabaikan. Pitutur Jawa berkata, "Naliko dalan katon peteng, sejatine mripatmu sing durung biasa peteng." Saat jalan terlihat gelap, sesungguhnya matamu yang belum terbiasa. Sedulur Kliwon, jika hari ini hidup terasa berat, bisa jadi kamu sedang berada di fase paling menentukan. Fase di mana sabar dan tawakal bukan sekadar kata, melainkan laku hidup. Dan biasanya, setelah fase ini terlewati, rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kamu sangka. Pelan, tapi cukup. Sedulur Kliwon,
Pernahkah terlintas di benakmu satu pertanyaan yang diam-diam menyakitkan? Mengapa hidupku seberat ini, sementara orang lain terlihat lebih mudah? Pertanyaan itu wajar. Namun, tidak semua orang diberi ujian ekonomi yang menghimpit hingga ke dasar hati. Dan tidak semua weton sanggup menanggungnya. Mengapa Kliwon? Dalam laku Jawa, Kliwon bukan weton sembarangan. Ia dikenal sebagai penjaga keseimbangan batin, penyimpan rasa, penenang suasana, dan penimbang keputusan. Kliwon sering menjadi sandaran, tempat orang lain mengadu, meski dirinya sendiri jarang mengadu ke siapapun. Justru karena itulah, ujian Kliwon sering datang dalam bentuk yang sunyi. Kesempitan rezeki, beban hidup yang tak banyak diketahui orang, dan perjuangan yang harus dijalani tanpa sorak-sorai. Allah tidak menurunkan ujian besar kepada jiwa yang rapuh. Sebagaimana firman-Nya, Allah Maha mengetahui kemampuan setiap hamba-Nya. Jika ujian ini terasa berat, itu bukan tanda kelemahan, melainkan isyarat potensi besar yang sedang ditempa. Seperti besi yang dipukul berkali-kali agar menjadi pedang, jiwa Kliwon sedang dilatih agar tajam namun tetap lentur, agar kuat tanpa menjadi kasar, agar bijaksana tanpa kehilangan empati. Dalam perjalanan ini, banyak Kliwon yang awalnya terpuruk, namun setelah melewati fase tergelap, justru bangkit dengan wajah yang berbeda. Lebih tenang dalam menyikapi masalah, lebih disegani karena sikapnya, bukan kata-katanya. Lebih matang secara spiritual karena telah mengenal pahit dan manis kehidupan secara seimbang. Pitutur Jawa berkata dengan jujur, "Sing kuat dudu sing ora tau tiba, nanging sing bisa tangi saben rubuh." Kuat bukan yang tak pernah jatuh, tetapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Sedulur Kliwon, jatuhmu hari ini bukan akhir, justru ini adalah titik pembentukan. Banyak orang tampak berdiri, namun jiwanya kosong. Sedangkan Kliwon, meski tertatih, jiwanya sedang diperkaya. Allah sering menyembunyikan keistimewaan di balik penderitaan, dan hanya mereka yang sabar yang kelak mengerti makna di baliknya. Jika kamu bertahan hari ini, bukan mustahil kelak kamu akan menjadi pribadi yang mampu menuntun orang lain melewati gelap, karena kamu sendiri pernah berjalan di sana. Dan disitulah, ujian berat berubah menjadi anugerah yang diam-diam membesarkanmu. Sedulur Kliwon, pertolongan Allah jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu hadir sebagai keajaiban besar yang mengagetkan, justru sering datang pelan, halus, dan nyaris tak disadari. Hingga banyak orang melewatinya tanpa rasa syukur. Maka, di fase ini, Allah mengajakmu untuk lebih peka, lebih awas terhadap perubahan kecil yang sebenarnya sangat berarti. Perhatikan tanda-tanda ini, sedulur Kliwon. Hati yang dulu mudah gelisah, kini mulai lebih tenang. Masalah belum selesai, hutang belum sepenuhnya lunas. Namun, dada tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Itu bukan karena masalah mengecil, melainkan karena Allah sedang memperkuat hatimu. Pikiran yang dulu keruh, perlahan menjadi lebih jernih. Kamu mulai bisa berpikir tanpa panik, mulai melihat pilihan yang sebelumnya tertutup. Ini adalah tanda bahwa nurani kembali dibimbing. Lalu muncul solusi-solusi kecil, bukan jawaban besar yang langsung menghapus semua beban, melainkan langkah-langkah sederhana. Satu peluang kecil, satu ide baru, satu jalan yang dulu tak terpikirkan. Dalam Islam, inilah yang disebut futuh, pembukaan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pitutur Jawa berkata, "Gusti paring dalan soko arah sing ora ketok." Tuhan memberi jalan dari arah yang tak terlihat. Dan yang paling sering luput disadari, datangnya orang yang tepat. Bukan selalu orang kaya atau berkuasa, tetapi orang yang tulus membantu, memberi nasihat jujur, atau sekedar hadir menguatkan. Sedulur Kliwon, itu bukan kebetulan. Allah tidak pernah menggerakkan hati manusia tanpa sebab.
Jika seseorang datang membawa kebaikan, itu karena Allah mengutusnya. Kadang kita berharap pertolongan datang berupa uang besar, rezeki melimpah dalam sekejap. Namun, Allah Maha mengetahui kebutuhan hambanya. Terkadang, yang paling kamu butuhkan bukan uang, melainkan kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi. Karena seringkali, jarak antara keputusasaan dan kemenangan hanya sejauh kesabaran 1 hari. Pitutur Jawa menenangkan dengan bijak. Alon-alon, waton kelakon. Pelan-pelan asal tercapai. Sedulur Kliwon, jika hari ini kamu masih mampu bertahan, masih bisa berdoa meski lirih, masih mau bangun dan melanjutkan hidup meski lelah, itu sudah tanda besar bahwa Allah belum selesai menolongmu. Dan biasanya, saat tanda-tanda kecil ini mulai bermunculan, pertolongan besar sudah sangat dekat. Sedulur Kliwon, jika hari ini hidupmu terasa sempit, rezeki seperti tertahan, dan beban hutang menekan dada hingga napas terasa berat, berhentilah sejenak dan dengarkan ini dengan hati yang pelan. Ingat satu hal yang sering terlupa saat hidup menekan. Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Tidak ada satupun cobaan yang jatuh secara acak. Jika ujian ini datang kepadamu, itu karena Allah tahu kamu mampu menanggungnya, bukan karena kamu lemah. Seringkali, orang yang paling kuat justru diuji paling sunyi. Tidak banyak yang tahu perjuangannya, tidak banyak yang melihat air matanya. Namun Allah melihat semuanya. Bahkan saat kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu sedang paling dekat dengannya. Teruslah melangkah sedulur Kliwon, meski langkahmu pelan. Allah tidak menilai cepat atau lambat. Allah menilai kesungguhan. Teruslah berdoa, meski doa itu hanya berupa helaan napas panjang dan bisikan lirih di sujud terakhir. Doa orang lelah yang masih mau berharap adalah doa yang sangat dicintai Allah. Jangan malu jika hari ini belum kuat. Jangan putus asa jika jalan belum terbuka lebar. Kadang Allah sengaja menyempitkan jalan agar kita berjalan lebih dekat kepadanya. Pitutur Jawa mengingatkan dengan lembut, sawijinin mengi sing peteng, mesti ono esuk sing madangi. Malam tergelap sekalipun, pasti ada pagi yang menerangi. Sedulur Kliwon, jangan menyerah. Jika hari ini kamu masih mampu bertahan, itu sudah menjadi bukti bahwa cahaya sedang mendekat. Percayalah, pertolongan Allah lebih dekat dari yang kau kira. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.